Hari ini kita akan belajar untuk betul-betul mengerti tujuan Tuhan Yesus dan dalam seluruh pelayanan kegiatannya. Kita harus mengakui bahwa ada hal yang sangat fatal dalam gereja Tuhan ketika kita bicara pelayanan, ketika kita bicara doa. Fatalnya di mana? Yang pertama, kita akan melihat sasaran. Apabila kita memperhatikan sasaran yang, kalau saya boleh kata, hampir semua gereja kerjakan sekarang ini, itu jelas melenceng jauh daripada kerinduan Tuhan itu sendiri. Saya beri contoh, saudara. Sampai hari ini sudah lebih dari 15 tahun, bayangkan. Sejak gereja-gereja menyadari tentang penginjilan, sampai hari ini, saya batasi cuma sampai 15 tahun ini, pada lebih. Ketika gereja semua, bahkan yayasan-yayasan penginjilan, berbicara tentang penuaian. Kelihatannya hebat, bukan? Siapa nggak bangga ketika gereja disadarkan tentang kata penuaian? Luar biasa. Di mana-mana kita lihat slogan-slogan, spanduk-spanduk, tema-tema, sasaran-sasaran dibatilah penuaian. Jaringan-jaringan doa wanita, mahasiswa, pelajar, anak-anak, jaringan doa pengusaha, semuanya bicara penuaian. Memang kita tahu ini akhir zaman. Ladang sudah menguning, itu dipakai. Tapi pernahkah gereja sadar kalau hanya bicara penuaian, bahkan bicara menyiapkan penuai, di mana-mana seminar kita siapkan penuai. Saya percaya kalau saya ungkapkan ini, saudara akan terkejut, saudara akan tertawa, saudara akan sadar juga betapa bodohnya kita. Apabila gereja hanya bicara penuaian dan gereja hanya bicara mempersiapkan penuai, tetapi gereja tidak pernah menyiapkan penabur, berarti kita ini maling semua. Coba renungkan. Kalau nggak pernah nabur lalu nuai, itu kan ngerampok ladangnya orang lain yang kita nggak pernah garap. Sadar nggak saudara betapa bodohnya kita ini? Sasaran kita. Padahal bicara penuaian, itu paling tidak ada 3 hal lagi yang kita harus siapkan. 1, ladangnya di mana? Setelah tahu ladangnya, maka kita bicara menggarap tanah. Betul? Ada ladang, ada penuai. Nggak ada yang garap, nggak ada yang nabur. Mau nanam apa? Coba renungkan gobloknya gereja. Begitu ladangnya ada, siapkan pengolah. Setelah tanah diolah, siapkan penabur. Setelah penabur bekerja, itu pun belum dituai, siapkan penjaganya. Siapa yang menjaga yang ditaburi itu tadi? Baru penuai disiapkan. Coba kita lihat ini. Kalau kita mau jujur, bicara penuaian di negara ini tanpa hikmat, itu perang besar, saudara, dengan kelompok mayoritas. Pernah mikir nggak itu? Karena kata penuaian buat mereka sadar, kami yang kamu ambil, kami yang kamu mau kristenkan. Pernah mikir nggak bahwa ini masalah besar? Maka itu penaburan ini perlu kita siapkan. Lahannya sudah siap, negara ini banyak sekali, tapi siapa yang nabur benihnya? Ini sasaran. Begitu pula doa. Sampai hari ini masih begitu banyak sasaran doa pun salah. Maaf, jangan saudara kaget datang-datang nyalakan orang terus saya ini. Tapi kita harus belajar kalau kita ini salah. Berapa banyak kita berdoa dengan ngotot sampai urat leher keluar semua. Doa dengan menjerit, menangis, berteriak, wah, sudahlah. Tapi kata-kata doa yang salah. Di mana salahnya? Tuhan, selamatkan orang-orang Kaili, selamatkan orang-orang Poso, selamatkan orang Jawa, orang ini, orang itu, selamatkan. Kelihatannya rohani sekali kata-kata doa seperti itu.
Tapi pernahkah kita sadar betapa salahnya kalimat doa itu? Salahnya di mana? Kata selamatkanlah Tuhan itu berarti kita menyuruh Tuhan yang bekerja. Padahal 2000 tahun yang lalu dia menyuruh gereja, pergilah. Sekarang yang nyuruh mau balik datang untuk ngecek yang disuruh ini, yang disuruh perintah lagi, selamatkan. Nah, kalau kita dengan dia suruh-suruhan, yang pergi ini siapa? Kenapa saudara tertawa? Loh, ayo jawab, kenapa kita tertawa? Karena bodoh. Jangan tersinggung. Betul tidak? Mengapa bodoh sampai puluhan tahun? Karena salah dari mimbar-mimbar gereja pengajaran itu. Doa yang benar adalah, Tuhan beritahukan kepada kami bagaimana kami bisa menjangkau mereka. Tunjukkanlah cara yang tepat kepada kami. Atau apa yang kami buat supaya mereka mengenal kasih. Kapan kita pernah berdoa dengan kata-kata seperti ini? Buang uang miliaran rupiah untuk transformasi 5, 3 tahun yang lalu. Miliaran rupiah kita buang buat acara-acara besar di lapangan-lapangan, di tempat-tempat terbuka. Mana transformasi itu? Maaf, karena kita salah berdoa, salah sasaran. Gereja lebih mengutamakan program dan kegiatan. Mari kita akui itu. Gereja pintar buang-buang uang untuk acara. Awas yang Natal ini keluarkan jutaan rupiah, gereja-gereja bertobat. Awas, bubarkan panitia Natal yang ngabisin duit itu kerjaannya. Untuk dekorasi itu berapa juta? Yang hanya untuk sekian jam terus copotin lagi. Jahat enggak? Hanya untuk difoto-foto saja. Maaf, saya radikal. Lebih baik uang dekorasi diberikan orang miskin, kasih makan. Itu Natal sesungguhnya. Seragam kur berapa juta lagi? Maaf, saya terlanjur beli. Cuma dibuat mejeng sekian jam, cepret-cepret nyanyi. Yang di luar tetap kelaparan dan tertinggal. Berapa kegiatan yang kita pakai hanya untuk diri kita sendiri. Maaf, mumpung belum Natal, batalkan acara itu semua. Jangan Natal hanya kembali untuk orang Kristen lagi. Setuju tidak kalau saya katakan ini? Ya sudah, beritahu pendetamu untuk merubah acara Natal. Dan beritahu ketua panitia Natal, buat apa itu Natal? Hanya untuk kita lagi. Mereka itu yang perlu untuk merayakan Natal, bukan kita. Yang mau marah, marahlah. Karena ini kebenaran, saudara. Yang gereja harus sadar. Kapan kita pikirkan mereka yang di luar kita itu kapan? Maaf, yang hobinya merayakan Natal pasti tersinggung dengar kata-kata ini. Dan lebih baik kita disinggung lalu bertobat daripada dibodoh itu nggak ngerti-ngerti. Mari kita lihat firman Tuhan. Bagaimana sasaran Yesus Tuhan kita untuk apa saja. Dan gereja harus mengerjakan. Matius 14 kita lihat. Mulai ayat yang ke-13. Kiranya semua kita akan menyadari apa yang kita harus buat. Gereja kurangi sebanyak-banyaknya kegiatan ke dalam. Katakan amin yang setuju. Waktunya kita mikir keluar untuk orang-orang itu. Bukan untuk kita Kristenkan, tapi kita tawarkan. Ada penyelamat dan ada kasih. Mau terima tidak? Kita nggak bisa paksa mereka. Yesus bagaimana judulnya? Bahkan 5.000 orang laki-laki saja. Yang 5.000 belum dihitung yang lain. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Coba kita keluarkan 3 kondisi yang dialami oleh Tuhan kita, tapi menunjuk ke satu penyebab. 1, menyingkir. 2, mengasingkan diri. 3, ke tempat yang sunyi. Mari kita teliti. Kalau ada orang
melakukan 3 hal ini. Menyingkir. Hari ini kita akan belajar untuk betul-betul mengerti tujuan Tuhan Yesus dan dalam seluruh pelayanan kegiatannya. Kita harus mengakui bahwa ada hal yang sangat fatal dalam gereja Tuhan ketika kita bicara pelayanan, ketika kita bicara doa. Fatalnya di mana? Yang pertama, kita akan melihat sasaran. Apabila kita memperhatikan sasaran yang, kalau saya boleh kata, hampir semua gereja kerjakan sekarang ini, itu jelas melenceng jauh daripada kerinduan Tuhan itu sendiri. Saya beri contoh, saudara. Sampai hari ini sudah lebih dari 15 tahun, bayangkan. Sejak gereja-gereja menyadari tentang penginjilan. Sampai hari ini, saya batasi cuma sampai 15 tahun.